Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video konferensi Kadi Wonosobo edisi 9 September tahun 2020. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan video konferensi Kadi Wonosobo ini tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam, mari kita selalu sanjungkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat beliau. Untuk Bapak Ibu sekalian pahami bersama bahwa dalam pelaksanaan video konferensi kali ini kita melaksanakan kegiatan dengan itikat baik untuk bisa sharing bersama. Kita percaya dan kita yakin bahwa belajar tidak harus dari figur serba ahli. Kita bisa belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Seperti slogannya rumah belajar ya. Namun pada kesempatan kali ini dengan harapan kita bisa menimba ilmu dari siapapun. Dengan harapan dengan belajar bersama dan belajar sesama dengan rekan seperjuangan oleh guru dan dengan guru, kita bisa belajar tentang banyak hal yang sesuai dengan karakteristik kita, yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Karena sesama guru mempunyai keresahan yang sama. Selamat datang untuk Pak Catur yang sudah bergabung kali ini. Wah, sedang berada di lokasi syuting ya. Kami lanjutkan terlebih dahulu untuk pelaksanaan video konferensi kali ini. Tadi kita sudah buka dan dengan kesempatan kali ini belum dibuka secara resmi. Mari kita buka untuk pelaksanaan video konferensi kali ini dengan membaca basmalah untuk yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan dengan kita dibuka dengan bacaan basmalah menjadikan pembelajaran kali ini bisa menambah manfaat. Kami sampaikan kembali, kami yakin dan kami percaya bahwa dengan belajar dengan sesama guru yang memiliki keresahan yang sama, belajar dengan rekan-rekan seperjuangan tentunya akan lebih menarik karena kita lebih tahu dan kita bisa meyakini bersama dengan sesama guru. Dan inspirasi-inspirasi itu tidak hanya sekedar muncul dari orang yang ahli, pakar tentang pendidikan, tetapi dari rekan kita yang selama sehari-hari berjumpa dengan murid walaupun sekarang dalam bentuk virtual. Harapannya bisa menambah motivasi untuk kita dan kita bisa terinspirasi. Apapun hal yang kecil dilakukan oleh rekan guru kita, semoga bisa menambah ilmu, semoga bisa menambah inspirasi untuk kita dalam lebih dekat lagi bersama peserta didik. Tema pada kesempatan kali ini yaitu intinya adalah tentang penilaian ataupun asesmen dalam kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apakah guru itu hanya sekadar memberikan tugas saja atau cukup dikasih nilai hanya sebatas itu? Tentunya tidak ya. Apakah iya justru? Oleh karena itu, mari kita diskusikan pada kesempatan kali ini untuk bisa sharing. Nah, sharing yang pertama kita akan menghubungi yang sudah on dulu dari Pak Catur kali ini. Dan nanti harapannya bisa untuk rekan-rekan yang lain. Nah, tapi karena untuk kesempatan kali ini sebenarnya kita akan mendengarkan sharing dari Bu Vina, tapi belum masuk kali ini. Atau dari rekan-rekan sekalian, saya coba untuk menghubungi rekan-rekan yang lain dulu ya. Dalam artian mau presensi dulu ini, mulai dari Bu Sri Mujayati ini. Bu Sri dari mana Ibu tadi? Saya belum menyimak, tadi kurang jelas karena sedang bersama anak-anak juga. Saya bacakan dulu saja untuk peserta kali ini, sudah ada beberapa. Assalamualaikum Bu Rom. Malam-malam sudah berkenan bergabung bersama kali ini. Sementara saya untuk mutkan dulu karena kita akan mendengar dulu, karena narasumber yang pertama untuk Bu Vina sudah siap. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan terlebih dahulu. Untuk sesi pada video konferensi kali ini yaitu mendengarkan cerita tentang penilaian yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan belajar di satuan pendidikan masing-masing. Selama PJJ ini kan
banyak sekali kendala, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga selama ini. Oleh karena itu, rencananya kita akan mendengar dulu apa yang sudah dilaksanakan di tiap-tiap satuan pendidikan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, kali ini yang pertama kita akan mendengar dulu, karena narasumber yang pertama Bu Vina sudah siap. Kami mohon untuk berkenan cerita bagaimana penelitian sudah dilaksanakan di satuan pendidik masing-masing supaya nanti bisa kita simak bersama. Untuk kesempatan yang pertama ini Bu Vina katanya lagi dangdutan, monggo untuk bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain. Berkenan untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu supaya bisa didengar oleh para peserta yang lain. Dipersilakan. Mic-nya sudah aktif Bu Vina atau saya aktifkan dulu dari sini? Mohon guys. Mic-nya sudah? Ini belum. Cek dulu mohon. Cek. Oh iya, udah masuk. Ya. Iya, ramai nggak? Kedengeran jelas ya? Terdengar jelas Bu Vina. Monggo, ini kesempatan yang pertama. Silahkan untuk bisa sharing ya. Saya matikan video dulu aja biar nanti untuk bisa lebih jelas dalam menyampaikan, menghemat kuota ya. Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di Wonosobo ataupun luar. Ini saya bukan narasumber, mohon maaf Bapak Ibu karena saya masih anak baru banget gitu. Jadi justru di sini saya ingin meminta pendapat dan juga solusi dari Bapak Ibu di sini karena memang pembelajaran PJJ, BDR karena COVID ini sangat-sangat apa ya, efeknya itu saya merasakan kesulitan sekali gitu karena ketika kita mengajar anak di sekolah saja secara tatap muka banyak anak yang belum mudeng gitu kan, ada 1-2 anak yang benar-benar butuh dampingan, benar-benar butuh dikasih jam tambahan justru seperti itu. Apalagi Bapak Ibu saya itu mengajar di salah satu daerah yang gunung banget gitulah, menurut saya itu rada marginal di sana, sinyal itu sekali. Jadi kalau tidak menggunakan voucher, mungkin Bapak Ibu tahu ya voucher itu 1 jam 2.000 tidak ada sinyal di sana. Jadi beruntung sekolah saya ada wifi, jadi alhamdulillah di sekolah bisa lancar. Namun ketika mati listrik ya sudahlah, tidak ada kehidupan di sana seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan, memang saya akui tidak apa ya sesukses BDR yang lain yang mungkin ada di perkotaan atau di sekolah Bapak Ibu yang memiliki akses internet, lingkungan sinyalnya itu banyak, kemudian siswa-siswa memiliki HP, kemudian orang tua juga memiliki kepedulian terhadap anak gitu ya. Justru saya itu masalahnya kompleks banget Bapak Ibu. Jadi masalahnya itu yang pertama sinyalnya sulit. Gitu. Sinyalnya sulit, kemudian nggak semua siswa itu memiliki HP, dan sinyal lagi itu 70% itu acuh seperti itu. Jadi kayak sedih banget gitu loh, termasuk guru baru dan dihadapkan dengan seperti itu untuk melakukan BDR dengan kalau teman-teman guru saya yang ada di kota ataupun di daerah yang teknologinya lebih maju itu kan tinggal nanti bikin video, kemudian ada penugasan, itulah simpelnya ya. Cuman saya nggak bisa seperti itu gitu, mau nggak mau saya harus putar otak lagi gitu. Akhirnya karena Wonosobo juga saat ini sedang naik-naiknya juga ya Bapak Ibu, akhirnya kan pada saat ini berlaku buku A dan buku B. Jadi ketika buku A itu untuk penugasan hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian untuk yang Kamis, Jumat, Sabtu itu buku B, kemudian rolling lagi, nanti ada perwakilan siswa yang mengambil seperti itu. Itu adalah pelaksanaan BDR yang mungkin sekolah kita juga lakukan di itu.
saya dari semua kesedihan itu, Bapak Ibu, beruntungnya itu sekolah saya itu memang terpencil, jadi hanya ada satu dusun. Makanya muridnya itu sedikit, sekitar 50-an. Jadi di situ memudahkan saya waktu itu untuk melakukan kunjungan ke rumah. Saya yakin Bapak Ibu pun juga pernah melakukan kunjungan ke rumah gitu. Sedihnya, hal yang tambah sedih lagi, ada satu siswa yang dia itu orang tuanya broken home, terus dia tinggal sama mbahnya, dan mbahnya itu ya mbah ya mungkin penguasaan teknologinya juga nggak tahu dan acuh. Kemudian siswanya pun memiliki apa ya, kayak emang dia itu butuh treatment khusus gitu untuk didampingi terus gitu. Pada akhirnya ya mau nggak mau saya harus bekerja keras untuk mengunjungi siswa seperti itu. Kemudian karena di sekolah saya juga sebagai bendahara, kadang ada rapat bos ketika memang tidak menyempatkan, ya saya menggunakan itu tugas, kemudian nanti diambil lagi buktinya, kemudian saya nilai, kemudian dari kelemahan dari BDR itu kan ketika siswa di rumah, belajar di rumah, mengerjakan soal di rumah, itu kan kita nggak tahu dia mengerjakan sendiri atau dari orang tua gitu. Makanya saya kemarin di pelatihan yang diisi oleh Bapak Bakur Dalmut, Pak Jita, itu bahwasanya untuk kebijakan, kalau yang saya dengar ya, kebijakan penilaian BDR ini nanti yang pintar nggak pintar nanti nilainya disamakan gitu, ataupun jumlahnya itu nggak tinggi banget seperti itu. Itu adalah yang saya dapatkan dari pelatihan tersebut. Jadi seperti itu kondisi BDR saya. Menurut saya ada banyak hal negatifnya dibanding hal positifnya, tapi mau ya guru kita harus rela, justru malah merasa bekerja lebih keras, beban moralnya juga lebih hebat lagi gitu, karena yaitu ibu-ibu dan bapak bahwasanya ketika kita menghadapi siswa aja kadang ada siswa yang nggak mudeng butuh jam tambahan, apalagi dengan kondisi seperti ini, sinyal sulit, HP nggak semua punya, kepedulian orang tua rendah gitu kan, mau nggak mau gurunya yang harus kocar-kacir. Beruntungnya di desa saya, di desa tempat saya bekerja itu ya karena satu dusun, satu dusun, jadinya mudah terorganisir seperti itu. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada masukan buat pembelajaran saya, boleh banget untuk memberikan masukan seperti itu. Dan yang paling penting untuk di garis bawahi bahwa memang untuk penilaian itu ya tidak bisa disamakan dengan pembelajaran biasa. Kemudian tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan pun nggak bisa disamakan dengan, sebenarnya tidak bisa disamakan dengan pembelajaran seperti biasa gitu. Jadi saya juga sekolahnya ada rapat, jadi kalau kebijakan di sekolah saya ya berdasarkan nilai yang sudah masuk itu nanti tetap dianalisis gitu. Mungkin nanti untuk perincian itu nanti juga bisa disesuaikan sama guru ketika kunjungan. Oh ini siswa kan kalau berkunjung kan tahu ya, siswa yang pengetahuannya bagus, rendah, dan seperti itu. Jadi juga butuh blended learning. Jadi secara online dan bertemu gitu, atau kunjungan itu adalah proses pembelajaran BDR saya selama ini seperti itu. Mungkin begitu aja Mas Idam dari saya. Boleh ketika ada tambahan ataupun saran dari Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan justru. Terima kasih. Itu tadi cerita dari Bu Vina ya mengenai asesmen pembelajaran, walaupun berada di daerah yang cukup menantang dalam hal ini karena memang berada di penjuru Kabupaten Wonosobo yang daerah itu sulit sinyal. Mudah-mudahan dengan adanya kendala ini justru akan meningkatkan kreativitas dari Bu Vina sendiri. Tadi telah disampaikan bahwa pengalaman beliau dalam pelaksanaan BDR kali ini karena memang terbatas berkaitan dengan teknologi, peserta didik juga keterbatasan dalam gadget, membuat Bu Vina membuat asesmen pembelajaran dengan cara buku A dan buku B yang diedarkan juga
melaksanakan kunjungan, walaupun sementara ini Kabupaten Wonosobo sepertinya ada intrusi untuk bisa mengurangi dalam kegiatan tatap muka, baik itu kunjungan ataupun istilahnya mengumpulkan tugas. Tapi setidaknya dengan adanya metode blended learning tadi yang disampaikan Bu Vina, bisa menambahkan istilahnya apa ya, untuk inspirasi dari Bapak Ibu sekalian, ataupun nanti juga bila mana Bapak Ibu sekalian punya pengalaman yang apa namanya, pengalaman lain dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di dalam pelaksanaan PJJ, boleh sekali untuk bisa diceritakan kepada rekan-rekan sekalian, karena harapannya nanti dalam pertemuan ini memunculkan kreativitas baru dalam pelaksanaan penilaian ataupun asesmen pembelajaran. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Vina sebelum kita untuk bisa lanjut ke apa namanya yang akan cerita di sesi yang kedua. Aku cukup aja sih, cukup segitu Mas Hidam. Nanti saya mengharap justru solusi dari Bapak Ibu ataupun saran ataupun hal lainnya atau cerita yang bisa menginspirasi saya dan tentunya Bapak Ibu yang lain. Kalau dari ya, terima kasih. Coba saya akan menghubungi untuk yang akan cerita, yaitu Pak Catur untuk sesi yang kedua. Kira-kira beliau sudah siap apa belum? Kita nanti cerita terlebih dahulu Bu Vina sebentar. Pak Catur sudah siap atau masih sibuk di ruang audisi? Ini siaran. Sudah terdengar Pak suaranya? Ya, sudah terdengar. Saya akan menpin dulu Bu Vina dan saya akan mencoba Pak Catur untuk bisa dipin di layar. Perlu tampilkan kameranya kan? Boleh juga, biar nanti kita bisa lihat bersama Pak Catur di screen. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini saya diberi kesempatan kedua setelah Bu Vina tentang cerita kita tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan rekan-rekan yang lain juga, bahwa di masa PJJ seperti ini memang semuanya susah gitu ya, berbagai macam media dan mode pembelajaran pun ya memang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal seperti itu. Nah, untuk siswa saya sendiri juga kelasnya paralel, di mana karakter tiap kelas kan beda-beda seperti itu. Ada kelas yang sama memakai teknologi, ada seperti itu. Jadi di kelas saya ada kelas yang memang full bisa menggunakan bisa memakai teknologi seperti itu, terutama di kelas 6A di tempat saya itu memang full semuanya terfasilitasi. Jadi ketika guru membuat form, membuat kuis dan sebagainya itu bisa dilaksanakan. Sementara untuk di kelas saya ya memang awal-awal saya juga sempat memanfaatkan form seperti itu di kelas saya, cuman kurang maksimal karena memang kalau di kelas saya, di kelas dia ada 22 anak, di mana kalau yang terfasilitasi sekitar ada sekitar 19-an anak itu memang terfasilitasi gawe, tapi tidak semuanya terisi pulsa dengan baik seperti itu. Sementara kalian berada di dan juga bersama Simbah, jadi memang tidak bisa jangkau HP. Untuk yang kemarin-kemarin saya sempat melakukan seperti yang dilakukan sama Bu Vina, yaitu home visit. Saya buat kelompok di antara kelompok kali tulang, kelompok gondang, kemudian kelompok kali asem, seperti itu. Jadi dibuat kelompok-kelompok kayak gitu dengan rumah terdekat. Waktu itu kondisinya masih aman, sementara pandemi di Kota Wonosobo juga belum wow. Sementara setelah pandemi di Kota Wonosobo ternyata meningkat drastis, pastinya dari ibu kepala sekolah, dari ibu kepala madrasah dan juga dari atasan juga memberikan was-was, memberikan warning juga untuk seperti home visit dan menghadirkan anak ke sekolah itu dihentikan untuk sementara. Tapi karena tidak semuanya terfasilitasi dengan gawai, maka tetap kita memanfaatkan waktu, misalnya anak mengambil tugas ke sekolah, kemudian mengumpulkan tugas ke sekolah, cuman dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Itu tadi ngawekani karena semua anak pegang gawai, bahkan yang pegang gawai aja malah kadang asik untuk nge-game kayak gitu kan. Jadi memang ketika kita pemetaan murid-murid kita adalah ada yang punya gawe tapi gawe jadul, ada juga yang punya gawe tak punya kuota, ada yang punya gawe punya kuota tak punya sinyal, ada juga yang punya gawe punya sinyal tapi tidak
untuk belajar tapi malah untuk ngegame. Jadi sementara untuk sampai detik ini saya memanfaatkan modul yang saya buat sendiri. Jadi memang kalau kemarin-kemarin kita sempat mendapatkan modul di KGB ada beberapa yang di-share kayak gitu, ya memang saya adopsi dari situ, cuman saya ATM sendiri dengan modul yang saya berikan ke murid-murid saya 1 minggu. Jadi saya buat dari Senin sampai hari Sabtu, itu modul yang saya buat, kemudian saya print bentuknya booklet, kemudian anak mengambil ke sekolah, seperti itu. Paling saya hanya konsultasi beberapa ketika ada soal yang merasa mereka kesulitan. Kemudian selama 1 minggu itu mereka akan datang lagi ke sekolah untuk mengumpulkan modul yang dari saya, seperti itu. Dan modulnya ya saya tidak terus 1 hari banyak mata pelajaran atau tidak, tapi dalam 1 hari mungkin saya hanya bahasa Indonesia saja, tapi yang pernah saya share di KGB, saya bisa menggunakan teka-teki, kata misteri, kemudian membuat kolom-kolom dan sebagainya, seperti itu, Mas. Itu aja cerita dari saya. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih Pak Catur atas ceritanya, sharing berkaitan dengan asesmen pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Saya rangkum dulu ya, untuk yang disampaikan dari Pak Catur tadi. Telah melaksanakan ada beberapa kendala di mana melaksanakan pembelajaran dan asesmennya menggunakan istilahnya teknologi yang termodern, karena pelaksanaan asesmen yang menggunakan internet, yang menggunakan KW tidak bisa terfasilitasi kepada seluruh siswa, karena memang dalam pelaksanaannya tentunya ada kendala berkaitan tidak punya kota ataupun kadang-kadang tidak semua anak memiliki gaweng. Nah, Pak Catur memiliki strategi yaitu menggunakan booklet ya tadi, print booklet dari pembuatan modul sendiri. Ada istilahnya, mungkin bisa Pak Catur share ya, bila mana bisa lebih bermanfaat lagi di grup KGB untuk modul-modul yang akan datang. Bisa juga loh nanti biar bisa menginspirasi dari Bapak Ibu sekalian, karena memang dari Kemendikbud sudah mengeluarkan kurikulum darurat, hanya poin-poinnya saja, tidak harus disampaikan semua. Poin-poin ini bisa kita kreativitaskan dalam pembuatan permainan yang bisa disampaikan kepada anak, seperti yang disampaikan Pak Catur tadi, ada kata misteri, mungkin kita bisa membuat teka-teki silang ataupun membuat sebuah board game yang bisa dimainkan untuk anak, sehingga anak tidak hanya cenderung pada gawe saja, tetapi bisa belajar tapi sambil bermain. Cukup menarik dari yang disampaikan oleh Pak Catur tadi. Selanjutnya kita bisa juga memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan membuat permainan, ataupun justru bisa peserta didik yang akan menyampaikan materi kepada rekan-rekannya sekalian. Nah, di sini ada yang disampaikan Bu Vina ini. Kendala saya ketika mengajar matematika, karena kalau materi bacaan anak-anak bisa diberi buku. Kalau matematika biasanya saya meminta satu anak ke sekolah lalu mengajarinya. Setelah itu sampai rumah dia mengajari teman yang lain. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau menurut Pak Catur bagaimana kira-kira Pak dalam melaksanakan pembelajaran matematika selama ini di sekolah Pak Catur? Itu dari siapa ya, Mas? Bu Vina. Ini tadi dari Bu Vina. Yang sharing pertama kali tadi. Iya, memang ini hanya sharing saja seperti yang sudah saya lakukan ya, Mas. Untuk pelajaran matematika. Jadi untuk saya memang seperti tadi ketika datang ke sekolah kayak gitu, memang secara acak, karena memang kita tidak bisa mengadakan forum di dalam kelas. Jadi mereka datang ke kelas, kemudian saya memang melakukan pemetaan untuk materi-materi matematika yang akan saya sampaikan saja yang sederhana, yang penting dalam hitungan-hitungan dasar seperti itu. Kalau saya kelas 6 kan seperti negatif dan positif, yang penting anak tahulah untuk perkalian dasar seperti itu yang jelas. Yang kedua adalah untuk hitung campuran gitu aja. Jadi saya memberikan pemahaman-pemahaman yang sederhana, yang matematika dasar, terutama untuk perkalian, penjumlahan, yang terutama untuk hitung campuran gitu aja dulu. Kemudian untuk ya memang harus kerja keras juga sih, tiap ketemu anak kayak gitu harus menjelaskan ke mereka, dan kita sebagai guru juga bisa memberikan fasilitas untuk curhat mereka ketika kita sudah berada di rumah, karena otomatis mau nggak mau yang namanya belajar seperti kita harus 24 jam.
Jadi ya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk yang masih bingung, kalau misalnya malu tanya di grup kelas, boleh tanya Jamri ke Pak Catur, atau boleh telepon, kita bisa voice call bersama. Seperti itu paling. Jadi saya tidak muluk-muluk target-target seperti debit dan sebagainya, hitung pecahan-pecahan kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya kita tidak ketemu sama murid, difficult ya untuk bisa menyerap materi itu. Aja sih sementara dari saya. Ya, terima kasih Pak Catur untuk ceritanya. Nanti kita bisa sambung kembali. Ini dari peserta juga ada yang mau cerita tapi dari luar daerah. Nah, saya kesempatan untuk kiranya kan karena daerah ini konon katanya dengar-dengar sudah boleh masuk nih Pak shift-shiftan. Kalau Wonosobo kan kemarin sudah sempat diberikan kesempatan untuk bisa masuk, tetapi tidak boleh banyak-banyak dan katakanlah dibagi seperti itu. Nah, ini daerah yang sudah boleh pelaksanaan pembelajaran daring ditambah luring, kira-kira bagaimana ceritanya ya? Saya akan mencoba untuk menghubungi ini Bapak Purwaka dari Kabupaten Banyumas yang sudah berkenan bergabung di KBB Wonosobo. Nah, berkenan untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu biar bisa terdengar. Nah, beliau ini adalah Pak Purwaka yang sudah berkenan bergabung di KBB Wonosobo yang akan cerita ya. Kali ini kan kita tidak memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya. Tapi kalau berkenan untuk cerita juga dipersilahkan. Nah, kali ini kami ingin mendengar cerita dari Pak Purwaka dalam pelaksanaan pembelajaran. Kan katanya ini sudah ada yang boleh masuk nih, nanti biar pelaksanaannya bisa menginspirasi Bapak Ibu di Kabupaten Wonosobo, karena memang Kabupaten Wonosobo yang tadinya boleh merencanakan untuk pelaksanaan masuk, tapi ini sementara dipending dulu. Nah, kira-kira untuk asesmen yang dilaksanakan atau penilaian yang dilaksanakan Pak Pur ini bagaimana? Dipersilakan untuk cerita ya Pak, monggo. Iya, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Idam. Halo. Ya, monggo bisa dilanjutkan Pak Pur. Oke, siap. Ya, jadi saya klarifikasi gitu Pak. Jadi untuk Kabupaten Banyumas sendiri itu memang awalnya tanggal 1 September kemarin dari Pak Bupati itu memperbolehkan dengan pihak sekolah mengajukan persyaratan dan juga pemberkasannya ke kabupaten. Cuma per tanggal kemarin tanggal 8 itu direvisi oleh Pak Bupati, jadi ditunda dulu, jadi tidak boleh gitu. Jadi revisi ini belum boleh kalau Kabupaten Banyumas sendiri. Kemudian untuk sharing pembelajaran bedanya, kalau saya sendiri kemarin memang sempat melaksanakan beberapa minggu, itu saya jadwal. Jadi 1 minggu itu ada kegiatan belajar dari TV. Jadi yang saya pakai itu TVRI dan Banyumas TV, itu kan sama salurannya kemarin. Kemudian sesekali saya buatkan PowerPoint, saya share di grup. Kemudian juga ada pertanyaan melalui Google Form dan Quizzes. Namun tetap setiap minggunya nanti anak-anak mengumpulkan buku catatan tugasnya itu ke sekolah. Jadi setiap hari Sabtu nanti dikumpulkan, seringnya saya kembalikan seperti itu. Seperti itu Pak Pur. Ya. Untuk keefektifannya bagaimana Pak? Kan karena penggunaan gadget biasanya, ini sih pengalaman saya pribadi, kadang-kadang ada yang belum mengerjakan, kalau mengumpulkan tugas juga kadang-kadang tidak tepat waktu. Kalau di tempat Pak Pur bagaimana Pak? Nah, karena berawal dari evaluasi yang saya lakukan, itu ternyata anak-anak yang bisa mengikuti hanya setengahnya. Kemudian yang efektif pun dari setiap kelas kalau di persentase hanya sekitar 25%. Makanya saya meminta anak-anak itu untuk mengumpulkan tugas mereka supaya saya ketika memeriksanya lebih mudah seperti itu. Begitu ya. Paling tidak minimal mereka tetap ada kegiatan setiap harinya. Jadi istilahnya mereka membuat jurnal belajar. Saya pun membuat jurnal untuk checklist mereka. Jadi hari ini mereka mengikuti atau tidak, hari ini belajar atau tidak gitu. Iya, itu tiap siswa ya Pak ya, berarti yang checklistnya
dalam artian apakah Iya, tadi ini ikut apa tidak atau mengumpulkan tugas apa tidak seperti itu. ya. Sebenarnya saya memang cek terus karena tadi yang responnya ya sekitar 25%, akhirnya setiap hari Sabtu mereka mengumpulkan sehingga dari situ saya bisa mengecek. Nah, anak ini ketika hari Senin, Selasa, Rabu dan selanjutnya apakah belajar atau mengikuti kegiatan hari itu atau tidak. Nah, dari situ. Terima kasih Pak Pur atas masukannya Iya, ataupun cerita berkaitan dengan sistem pembelajaran. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali dan kita bisa juga istilahnya bisa lepas dari pandemi yang sedang berlanjut ini. iya. Lepas dari belum Ya, makasih Pak Pur ceritanya. biasa. Kita bisa eh, membaca chat terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan ataupun ada mau cerita di malam hari ini? Inspirasi baru menggunakan jurnal belajar. Oke, saya simpulkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Pur sebelum kita untuk lanjut diskusi pada malam kali ini. Yang disampaikan Pak Pur tadi adalah pelaksanaan asesmen sebelumnya menggunakan gadget juga, dari mulai menggunakan form dan krisis, tapi tetap aja ada beberapa kendala. Nah, solusi yang disampaikan oleh Pak Pur tadi menggunakan jurnal penilaian. Ini mungkin cukup efektif karena bisa menindaklanjuti peserta didik yang aktif dalam melaksanakan pembelajaran dan juga bisa menilai peserta didik satu demi satu. Siswa juga diminta untuk membuat jurnal pembelajaran. Hari ini mungkin bisa belajar apa, kemudian besok bisa belajar apa, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan cerita nih Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang saya laksanakan sendiri. Tapi kiranya nanti bila mana ada yang kurang berkenan, mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa menanggapi ataupun memberikan masukan kepada saya. Awalnya saya itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan video pembelajaran. Nah, rekan-rekan saya membuat video pembelajaran yang cukup menarik, kemudian diupload di media YouTube dan anak-anak diminta untuk bisa mengaksesnya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak semakin antusias beberapa, namun beberapa siswa yang kurang antusias saya cari tahu ternyata dengan mengakses YouTube menggunakan data yang cukup banyak. Kuota yang dimiliki anak-anak semakin menipis, sehingga saya rasa tidak memihak pada murid saya. Oleh karena itu, saya berefleksi sendiri dan akhirnya saya tetap membuat video pembelajaran, namun tidak mewajibkan untuk anak-anak bisa melihat video pembelajaran yang saya buat. Namun saya memberikan solusi alternatif, bisa berupa saya membuat namanya adalah infografis ataupun memberikan penugasan berupa media gambar ataupun penugasan-penugasan menggunakan voice note di grup WA yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya saya tidak melaksanakan untuk video pembelajaran itu dijadikan wajib untuk anak-anak bisa melihatnya. Tapi kalau memang punya kuota ataupun berkenan, silakan saja bisa dilihat di channel yang sudah saya kirimkan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya saya membuat video pembelajaran itu tetap ada di YouTube. Nah, untuk selanjutnya saya membuat kelas WA di WA saya. Setiap jam setengah 9 sampai jam 11 siang saya adakan interaktif di situ. Saya mulai anak-anak diawali dengan berdoa bersama, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama menggunakan voice note. Harapannya dengan teks dan voice note saja meminimalisir adanya data yang terlalu berlebihan. Nah, saya efektif dilaksanakan selama 1 pekan karena anak-anak ternyata belum tentu bisa mengikuti. Ada yang mungkin ke sawah dengan orang tua, ada yang ke ladang, karena memang daerah pegunungan banyak sekali aktivitas yang dilaksanakan di perkebunan. Kemudian saya memberikan solusi, anak-anak silakan membuat jadwal keseharian, misal jam segini sampai jam segini harusnya apa, misal belajar, kemudian nanti dilanjutkan untuk bermain, dilanjutkan untuk membantu orang tua. Sungguh usaha yang saya maksudkan ini agar memihak kepada murid.
Namun tetap saja ada kendala-kendala yang dihadapi bahwa anak-anak cenderung lebih suka bermain daripada belajar. Oleh karena itu, sementara ini saya membuat asesmen pembelajaran yang ada di sekolah saya, sementara masih menggunakan form. Formnya ini diharapkan dengan adanya penugasan, nanti anak-anak tinggal masuk untuk bisa mengisikan, dan nanti nilainya juga sudah bisa anak-anak lihat di akhir dalam pengisian itu. Saya menggunakan form dan basisnya adalah teks, bukan gambar ataupun video, sehingga nanti anak-anak bisa melihat dan bisa mengisikan langsung dengan kuota yang seminimalisir mungkin. Kemudian masalah data dan istilahnya gadget bagaimana? Sementara ini ada 5 dusun yang ada pada jangkauan SD saya. Nah, alhamdulillah di masing-masing dusun ini ada penyedia wifi sehingga anak-anak bisa membeli voucher. Jumlah murid saya kan hanya 59. Jadi nanti untuk tiap-tiap dusun pasti salah satu ada yang memiliki gawai ataupun HP untuk pelaksanaan pembelajaran kali ini. Harapannya untuk HP ini bisa dimanfaatkan ataupun bisa dikerjasama. Bukan kerjasama dalam mengerjakan soal, tetapi kerjasama untuk bisa digunakan saling membantu. Nah, vouchernya kurang lebih 1 hari itu selama 12 jam anak-anak cukup membayar 3.000. Nah, 3.000 ini harapannya bisa dibagi, maksudnya hari ini ada yang membayarkan, besok gantian, urunan seperti itu. Nah, sehingga bisa untuk mengakses penugasan dan mengerjakan. Untuk penugasan ini saya sumberkan pada buku, sehingga anak-anak bisa mempelajarinya di buku dan nanti bisa mengerjakan penugasan itu. Biasanya saya memberikan tenggang waktu selama 3 hari untuk mengerjakan tugas ini. Alhamdulillah untuk penugasan biasanya lebih dari 50% anak-anak yang mengerjakan di hari yang sama. Nah, kemudian nanti selanjutnya biar ada kesempatan untuk mengerjakan yang lain, saya biasanya berikan waktu tenggang hari. Untuk cerita dari saya seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan informasi baru pada Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk yang bisa memanfaatkan teknologi informasi, karena dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan kita sebagai pendidik dalam pelaksanaan asesmen, bukan malah menjadi beban. Nah, karena bisa memanfaatkan ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa kok belajar bersama nanti kalau memang bisa istilahnya mau belajar berkaitan dengan form. Tapi saya kira Bapak Ibu sudah familiar ya, sehingga nanti ketika penugasan sudah diberikan, anak-anak mengisi nilai ataupun analisis sudah langsung bisa keluar. Demikian Bapak Ibu sekalian, di sini saya coba melihat chat ataupun pertanyaan yang tertulis. Apakah ada pertanyaan ataupun ada cerita yang lain? Kalau tidak, nanti saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir cerita dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga ada masukan ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana sudah terjawab. Kalaupun ada pertanyaan silakan monggo bisa ditanyakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menambah ilmu baru pada video konferensi tadi di Prinsipal malam hari ini. Saya coba untuk matikan gambar terlebih dulu, mudah-mudahan bisa mengurangi data. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa menyalakan mic-nya ya Mas Idam ya untuk tanya jawab di sini untuk diskusi ya. Iya. Dari Bu Sri Juwaira mungkin ada pertanyaan nggak? Ini biasanya orangnya tanya. Oh iya, monggo Bu. Oke. Atau dari Bapak Ibu yang lain, dari Bapak Ibu yang lain ataupun yang mau bertanya silahkan untuk bisa langsung masuk, mengaktifkan mikrofonnya, kita bisa diskusi pada malam hari ini. Kalau belum ada, saya ingin mencoba untuk menyimpulkan terlebih dahulu dari yang cerita tadi season pertama, sesi kedua dan sesi ketiga tentang asesmen yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah referensi Bapak sekalian. Saya mulai dari yang disampaikan oleh Bu Vina tadi pertama kali berkaitan dengan asesmen pembelajaran
yang dilaksanakan beliau berada di SD yang di pinggir Kabupaten Wonosobo. Kemudian juga ada beberapa kendala berkaitan dengan penggunaan gawai, sehingga Bu Vina menyampaikan ataupun menggunakan metode buku A dan buku B secara bergiliran untuk bisa menyampaikan penugasannya. Bu Vina memberikan tugas, nanti siswanya bisa mengambil dan bisa bergilir seperti itu, sehingga nanti untuk penilaiannya bisa menyeluruh ke seluruh siswa, karena memang untuk siswanya kan sedikit bisa digunakan. Tapi kalau siswanya banyak seperti saya mungkin akan terlalu lama ya. Nah, tapi dengan adanya buku A dan buku B ini mungkin bisa lebih efektif lagi dengan penggunaan di SD yang memang berjumlah sedikit. Kemudian tadi cerita yang dari sesi kedua oleh Pak Catur, penilaian ataupun pelaksanaan PJJ dilaksanakan dengan banyak versi ya. Tapi yang menjadi catatan kali ini adalah Pak Catur membuat modul sendiri. Modul ini disesuaikan dan dikombinasikan dengan permainan. Tadi disampaikan ada data misterius, bisa digunakan juga dengan permainan-permainan, istilahnya adalah belajar sambil bermain, sehingga bisa membuat anak semakin tertarik, tidak hanya terfokus pada penggunaan gadget saja. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Bu Vina yang disampaikan dan juga Pak Catur, ada trik ataupun tips dalam pelaksanaan pembelajaran matematika kali ini, yaitu membuat orientasi ataupun prioritas ketika belajar matematika, yang mana itu harus dikuasai anak terlebih dahulu, tidak harus semua disampaikan, karena membuat prioritas dalam pelaksanaan pembelajaran matematika membuat anak nanti bisa menguasai dasar-dasarnya, dan nanti anak-anak bisa mudah untuk mengembangkan ataupun belajar di materi yang selanjutnya. Kemudian saya akan menyampaikan simpulan kurang lebih dari sesi yang ketiga oleh Pak Purwaka tadi, bahwa yang disampaikan Pak Purwaka adalah banyak sekali yang sudah dilaksanakan, mulai dari penggunaan teknologi informasi, gawai, kemudian online, ada penggunaan form dan quizzes untuk variasi pembelajaran ataupun variasi asesmen. Namun yang saya soroti adalah menggunakan jurnal penilaian per individu. Jadi siswa yang sudah melaksanakan pembelajaran, siswa yang sudah mengerjakan tugas bisa dipantau satu demi satu, apakah siswa ini sudah melaksanakan pembelajaran atau belum, sehingga bisa memantau per individu murid-murid kita. Dan siswa juga membuat jurnal pembelajaran. Hari ini anak-anak membuat jurnal apa ya, sudah belajar apa yang disampaikan oleh Pak Purwaka. Kemudian bila mana penugasan itu sudah selesai, Pak Purwaka juga sudah akan membuat jurnal penilaian satu-satu. Misal anak A sudah membuat tugas hari ini yaitu matematika atau tematik, nah sehingga nanti pelaksanaannya bisa terpantau satu demi satu. Demikian Bapak Ibu sekalian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, ada Bu Vina, Pak Catur dan Pak Purwaka. Dan kemudian cerita dari saya sendiri tadi, simpelnya adalah saya masih menggunakan asesmen dalam bentuk online, menggunakan form. Anak-anak secara bergiliran dan kerjasama, intinya patungan. Kalau di dusun masing-masing itu ada voucher wifi secara murah. Saya kira murah karena misal di dusun, salah satu dusun ada 10 anak dan ada 2 gawai ataupun 1 gawai saja HP, bisa urunan setiap hari kan Rp3.000, nanti bisa digilir 10 anak. Nah oleh karena itu bisa mengakses internet, HP-nya kan cukup 1, nanti bisa istilahnya tengah bulan itu namanya urunan. Nah untuk bisa mengakses internet, anak-anak bisa mengisikan di form yang sudah saya bagikan. Anak-anak untuk materinya ada di buku, kalau masukkan sampai halaman sekian bisa dipelajari materinya hari ini, kemudian mengisi di form, langsung nanti nilainya saya sampaikan kepada anak-anak, ataupun anak-anak bisa mengakses nilainya sendiri, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan cerita masih sangat boleh sekali, ataupun mau ada pertanyaan kepada yang lain. Bu Sri Juwari ya, maaf telat ini gabungnya Pak Catur. Oh Bu Sri atau Bu Rom berkenan untuk bertanya juga boleh.
Bu Sri Juwaria, ini ada pertanyaan, mumpung ketemu Pak Catur dan Pak Idam nih ya, saya minta solusi untuk pembelajaran matematika yang tidak bisa menggunakan Zoom, juga tidak bisa tatap muka sama sekali. Sementara jika menggunakan materi nilai YouTube, wali murid yang keberatan. Bagaimana solusi permasalahan saya di atas dalam pembelajaran matematika khususnya yang sangat membutuhkan penjelasan dari guru. Terima kasih Pak Catur dan Pak Idam. Ini mau Pak Catur dulu, monggo mau menyampaikan ceritanya saja nih tadi. Oke, langsung dari saya nih Mas Idam. Monggo. Oke, suara udah terdengar belum? Sudah. Oke, terima kasih kepada Bu Sri Juwaria yang sudah bertanya. Sebenarnya kita sifatnya diskusi. Kadang cara dilakukan di tempat saya berhasil, di tempat yang lain juga belum tentu berhasil. Tapi tidak salahnya kita mencoba berbagai macam cara untuk menemukan cara yang pas untuk diberikan kepada murid kita gitu ya. Nah, memang tadi ketika sudah dibahas sama Bu Vina dan kita bahwa untuk matematika memang kalau tidak tatap muka itu memang lumayan susah. Maka dari itu tadi kalau hanya menggunakan Zoom juga membutuhkan kuota yang banyak. Kalau menggunakan media YouTube juga paling tidak membutuhkan kuota untuk mendownload seperti itu ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan kalau misalnya kita bisanya hanya luring, bisa menggunakan berbagai macam media, paling seperti yang sudah saya share guru KGB itu menggunakan komik. Nah, seperti itu. Jadi komik itu kan kita obrolan tentang matematika. Misalnya di komik itu percakapan antara dua orang, misalnya satu orang bertanya tentang perkalian, sementara orang yang satunya menjawab seperti itu. Jadi kalau misalnya buat anak yang terfasilitasi HP, mungkin kita bisa share komik itu melalui HP mereka. Tapi sementara untuk yang mereka tidak bisa terfasilitasi HP, kita juga bisa ngeprintkan. Kita gandakan sejumlah anak yang tidak bisa terfasilitasi. Jadi mereka bersama-sama bisa melihat komik. Karena memang untuk membuat komik seperti ini juga kayaknya lebih menarik dibandingkan kita harus membuat materi runtut seperti fotokopian ketika zaman kita kuliah itu kita juga bosan sendiri kan ketika baca seperti itu. Tapi ketika kita buat secara komik seperti itu ada yang menarik, pastinya juga terbaca. Lagian juga materinya yang di percakapan itu juga tidak begitu banyak seperti itu. Nah, cara pertama itu tadi bisa menggunakan komik untuk percakapan matematika. Cara yang kedua juga bisa menggunakan flyer atau misalnya grafik seperti itu. Jadi seperti kartu-kartu matematika yang bisa guru buat, yaitu tadi seperti mungkin kita bisa buat kartu-kartu kecil kita bagikan ke murid-murid kita, atau yang itu yang kalau misalnya tidak terfasilitasi dengan HP. Tapi kalau misalnya mereka ada fasilitasi tinggal kirim aja itu lumayan. Tapi jangan lupa ketika kita mau share pastikan kita juga harus melihat kira-kira ini namanya kilobyte-nya gitu ya Mas, kayak gitu untuk ketika di share itu membutuhkan kuota yang banyak atau tidak. Nah seperti itu sih kalau dari saya seperti itu. Ini mungkin Bu Romdona juga mau cerita ya, tapi ada bingung nggak nih Bu? Iya benar sekali. Iya. Tunggu untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Catur untuk sharingnya. Kami sampaikan kembali ini bukan untuk sesi tanya jawab dalam artian mau menanyakan teori ataupun mau menanyakan solusi yang tepat ya. Kita intinya hanya sharing saja, kita cerita bila mana pengalaman kita bisa menginspirasi atau pengalaman kita bisa menambah wawasan dari kalian sekalian, sehingga kita bisa menambahkan solusi ataupun jawaban dari pertanyaan yang sudah kita miliki. Selanjutnya kami persilakan untuk Bu Rom untuk berkenan cerita lah bagaimana pelaksanaan pembelajaran ataupun penilaian yang dilaksanakan di satuan pendidikan Ibu. Silakan untuk cerita Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Idam, Kak Catur, dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah malam ini bisa bergabung di acara AGB. Pada kesempatan ini saya hanya ingin cerita aja pengalaman pembelajaran selama COVID ini ya. Ternyata hampir sama sebetulnya pengalaman berkaitan dengan pembelajaran, di mana banyak tantangan, banyak kendala yang kita hadapi. Adapun kendala tantangan saya alami adalah
ternyata dengan adanya pembelajaran daring ini kita tidak bisa semuanya memberikan pelajaran yang seperti seharusnya, karena ya kendalanya itu tadi ada internet yang tidak semua di daerah tempat saya mengajar ini itu yang pertama. Yang kedua, walaupun internet yang bisa diakses tidak semua murid yang sudah punya HP pun ternyata tidak semuanya dipegang oleh siswa. Jadi ketika memberikan informasi lewat WA pun ternyata nggak sampai, karena HP mungkin hanya dimiliki oleh oleh orang tuanya, yang kalaupun tidak dibawa itu tadi tidak ada kuota karena terbatasnya keuangan juga. Jadi dari pengalaman itu, dari kendala itu, akhirnya saya mengambil satu-satu saya datangi. Kebetulan wilayah atau itu hanya 2 dusun, berbeda dengan tempatnya Bu Uli Nuhaya, Mbak Pina ya. Itu kebetulan Mbak Pina itu dulu satu sekolahan dengan saya, jadi saya tahu persis juga kondisi di tempatnya Mbak Pina. Nah, kalau yang sekarang tempat mengajar saya itu di 2 dusun, saya harus temui satu-satu. Saya harus temui satu-satu dan banyak pengalaman ketika saya bertemu dengan orang tua, ketika saya bertemu dengan anak-anak. Ternyata tidak berangkat ke sekolah itu ada yang mengatakan pray Bu, gitu, nggak sekolah itu katanya pray. Ada yang berpendapat seperti itu, sehingga pada saat saya ketemu dengan orang tua, saya harus memberikan penjelasan bagaimana seharusnya anak ketika berada di rumah pada jam pelajaran setengah 8 sampai jam 12. Ketika anak belajar di rumah, karena keterbatasan itu, akhirnya kan sekolah saya mengambil langkah menggunakan modul itu ya. Kalau dulu kita mengenalnya LKS. Nah, kebetulan pada saat ini memang saya diberi tugas mengajar kelas 5, jadi banyak di antara murid-murid itu yang sudah lancar membaca. Jadi dengan menggunakan modul itu, saya memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mempelajari. Memang mungkin tidak terlalu wajib harus ini yang dipelajari, tapi saya mengukur kemampuan anak. Artinya ketika anak hari itu belum selesai, belum memahami atau belum bisa mengerjakan tugas, saya masih memberikan kesempatan untuk diulang pada hari berikutnya. Jadi mungkin ada yang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ketika saya bertemu dengan anak-anak pada kesempatan itulah saya menanyakan kepada mereka kekurangan atau ketidakmampuan mereka dalam mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Nah, di samping itu, pengalaman yang lebih mengesankan adalah ketika saya ketemu dengan orang tua. Ternyata orang tua itu pinginnya anak tetap belajar seperti biasa, karena ketika mereka belajar di rumah banyak kesulitan yang mereka hadapi, di mana mereka tidak bisa membantu anaknya belajar karena mungkin cara pembelajaran atau cara materi yang dipelajari beda jauh dengan waktu ketika mereka orang tuanya belajar. Jadi orang tua merasa kesulitan, orang tua merasa keberatan dengan adanya PDR itu. Tapi apa boleh buat, karena memang kondisi sekarang seperti itu ya, bagaimana lagi. Itu kemudian ada juga pengalaman lain, yaitu ketika bertemu dengan
anak, ternyata anak itu ya namanya anak kan antara satu dengan yang lain berbeda apa namanya karakternya, berbeda cara belajarnya dan sebagainya. Anak ini justru malah lari. Jadi dari itu saya kemudian belajar bagaimana memahami anak, bagaimana mengetahui latar belakang anak, bagaimana orang tuanya dan sebagainya. Kemudian dari situ saya kemudian memberikan semacam kerjasama dengan orang tuanya, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua pada saat kondisi seperti ini, anak di rumah harusnya bagaimana dengan orang tua, dan anak di sekolah ketika dengan kita guru-guru. Nah, karena memang sekarang anak di sekolah ya saya katakan kepada orang tua. Nah, disinilah kita sebagai orang tua harus banyak perhatian kepada anak-anak. Bagaimanapun sibuknya kita, ya kita usahakan menemani mereka. Kalaupun tidak bisa mengajari, ya kita paling tidak menemani, mengarahkan mereka supaya ketika saat waktunya belajar ya mereka tetap berada di rumah. Nah, kalaupun mereka merasa belajar sendiri itu terlalu sumpah, terlalu membosankan, sekali waktu memang saya kasih kesempatan bisa bergabung 2 atau 3 orang untuk belajar di tempat mana yang mereka pilih untuk nyaman belajar. Kayak gitu. Sementara cerita saya seperti itu. Ya, terima kasih untuk Bu Ron ceritanya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan solusi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin karakteristik di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian hampir mirip dengan satuan pendidikan yang ada di tempat Bu Ron. Nah, menggunakan modul, harapannya materi sudah ada di situ dan anak-anak juga bisa terfokuskan, karena biasanya di modul itu materinya sudah secara khusus, belum tidak secara umum tapi secara fokus, sehingga anak-anak mau belajar apa sesuai dengan target Bapak Ibu sekalian juga sudah ada di modul tersebut. Nah, di sini ada yang cerita nih Bapak Ibu sekalian dari maaf ya kalau saya menyebutnya salah, Masyartawani Arsel. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang beliau itu mengajar di jenjang PAUD. Nah, bila mana berkenan boleh kok cerita itu, kalau mana berkenan ini berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di jenjang PAUD, yang intinya adalah orang tua kadang-kadang kurang tanggap dengan tugas anak. Maksudnya situ kirim tugas kakaknya atau yang dipakai orang tuanya bekerja, atau anaknya yang tidak mau belajar karena tidak ke sekolah. Jadi ketika kami menyampaikan pembelajaran lewat WA atau mengantarkan tugas berupa lembar kerja, tidak bisa semua mengirimkan tugas. Jadi penilaian tidak bisa maksimal. Ketika dikirim tugasnya lewat grup WA pun tugasnya sudah demikian sempurna untuk IPTK. Kira-kira bagaimana Ibu, mau cerita langsung atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar nggak Pak suara saya? Terima kasih, dengar jelas sekali Bu Ani. Oh, lah biasanya saya susah sinyal ini Pak. Kalau Pak Catur udah ngerti, kalau saya biasanya kalau ngomong kayak gini, saya berdirinya dekat jendela itu, duduk di jendela. Perjuangan sekali Bu. Saya kan di Kalimantan Pak, di Kalimantan Tengah. Iya. Terus kabupatennya lagi, Kabupaten Kalimantan Barat. Mungkin ada yang belum tahu ya daerah saya. Ya ini seperti makanya saya ini sambil bikin tugas ya Pak, mohon maaf belum bisa buka kameranya. Enggak apa-apa. Sambil bikin tugas akhir Pak di PPG, kayak saya kan kena program PPG. Ya, Jadi semoga lancar Bu. memang tidak bisa dipungkiri kalau yang di TK kan lebih di bahasa kasarnya diremehkan gitu loh Pak. Orang tuanya tuh kalau beberapa sih anak yang memang orang tuanya yang baru punya anak pertama sekolah di TK itu mungkin lebih bersemangat kirim-kirim tugasnya gitu. Kalau di kegiatan yang kami sampaikan kayak kemarin kan yang saya ini
kegiatannya per minggu ya kami yang kirim. Biasanya sederhana sih, anak-anak diminta bantu orang tuanya menyapu, misalnya membersihkan tempat tidur, atau anaknya disuruh mesen pasangan piring sama gelas, terus ditarik tali pakai tali gitu. Jadi anak-anak memahami bahwa piring sama sendok sama garpu, piring sama gelas itu berpasangan gitu. Sebenarnya sederhana, cuma ya untuk di sini ya sama Pak keadaannya sama ibu siapa tadi ya yang Bu Ulina ya itu tidak semua orang tua murid yang punya HP, tidak semua orang tua murid yang bisa mendampingi itu anak-anaknya. Terus ada yang bekerja, ada yang memang tidak punya HP. Nah, kami kan memang menggunakan aplikasi pembelajaran pakai mengantarkan buku tugas anak itu ke rumah. Terus ada juga yang lewat video call WA. Terus kalau memang yang punya WA orang tuanya bisa akan sapa anak-anaknya seperti itu. Nah, kalau tidak pun anak-anaknya kemarin kami coba komunikasi sama orang tua yang tidak punya WA. Nanti misalnya setiap hari Senin anak yang tidak punya WA itu tidak punya HP itu ke sekolah, jadi bisa menyapa teman-temannya juga gitu. Ikut video call sama gurunya gitu, beberapa orang, ada sekitar 5 atau 6 orang itu kami ajak ke sekolah, jadi biar mereka bisa mengenal teman-temannya, karena kami yang melakukan video call ke anak-anak yang punya WA ini. Nah, terus kalau yang untuk mengirim tugasnya itu memang kami kesulitan penilaiannya, karena itu tadi orang tuanya kan alasannya, aduh nanti dulu ya Bu tugas anaknya, mereka kan punya kakaknya dulu gitu, atau saya sudah sebenarnya nih Bu nggak harus kirim tugasnya hari Senin, nanti kalau misalnya anaknya berkenan kita juga nggak bisa memaksakan pembelajaran itu harus dikerjakan hari Senin gitu, hari Sabtu atau hari misalnya minggu depannya lagi tuh nggak apa-apa, tugas yang minggu kemarin tetap dikirimkan asal anak itu ikut mengerjakan tugasnya. Terus kemudian ada juga yang pembelajaran itu sepertinya orang tuanya mau sempurna sekali untuk anaknya gitu. Kayak contoh kemarin bikin bendera ya, berhubungan dengan hari kemerdekaan gitu. Anak-anaknya kami minta belajar menggunting kertas bentuk persegi panjang, terus menyatukan melem warna merah sama warna putihnya itu. Nah, ada orang tua yang pengen sempurna sekali kan, sementara kita tahu ya Pak, kalau urusan menggunting kan mereka masih sepertinya masih belum sempurna gitu tangannya memegang. Cuma yang ditampilkan orang tua ini malah lebih bagus banget gitu. Benderanya, bentuk benderanya sudah rapi banget gitu. Sepertinya kita ya sebagai guru TK kan saya paham nih, oh kalau kayak gini kayaknya bukan hasil anaknya gitu. Jadi penilaiannya kalau yang seperti ini lebih pada kira-kira gitu Pak, karena tidak bisa menilai proses anak sebenarnya. Jadi sebenarnya kan harusnya kita bisa, kalau di kelas kan bisa melihat proses anak itu menggunting sampai menempelnya itu. Nah kemudian kalau yang ada beberapa juga yang kasus bendera itu kemarin saya sempat gimana ya, orang tuanya malah belum sempat beli kertas Bu, jadi saya belikan bendera yang merah putih dari kain gitu. Aduh jadi miris sekali gitu. orang tuanya malas untuk bersusah-susah belikan kertas. Sebenarnya kertas sama beli kain kan lebih murah beli kertas biar anaknya berproses gitu, maksud kami kan seperti itu. Cuma memang dari awal pembelajaran itu disampaikan Bu, kami mengharapkan prosesnya ya itu. Teman-teman belajar silakan nanti belajar mengguntingnya, kalau miring-miring juga nggak apa-apa Bu, silakan dikirim, sudah kami kasih motivasi gitu. Kalau pembelajaran ini kami minta tuh tugas yang realnya anak-anak gitu. Cuma ya itu kasus bendera itu sedih sekali, saya lihat anaknya itu pegang bendera di tiangnya, tapi benderanya itu beli yang dari kain. Terus mamanya komen di bawah, maaf ya Bu, saya belum sempat beli kertas, belum sempat ngajarin, jadi saya belikan bendera merah putih kain itu. Aduh, sedikit ya Pak dari saya. Silakan kalau ada yang mungkin bisa berbagi sama saya juga. Ya bingung itu kalau penilaiannya ya itu bisa kira-kira aja gitu. Ya terima kasih ya Bu. Pak Catur jadi senyum ternyata. Bener. Itu Pak. Guru TK itu. Terima kasih Pak kesempatannya Pak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ani mungkin bisa saya simpulkan bahwa untuk menyampaikan tugas atau pembelajaran harapannya bisa ada kesepakatan antara
Bapak Ibu guru atau juga peserta didik dan orang tua, sehingga memberikan kesempatan dalam hal ini adalah waktu. Kesepakatan ini bisa juga diberikan ataupun dilaksanakan sehingga anak-anak bisa berkreativitas terhadap penugasan dan juga nanti dalam membuat waktu tidak terbebani. Kalau kita hanya memberikan deadline saja, terkadang anak-anak merasa terbebani. Nah, yang dilaksanakan Bu Fani tadi juga sangat luar biasa, membantu peserta didik atau murid-murid menjadi memberikan penugasan yang juga saya kira bisa memanusiakan hubungan ya antara ibu dan juga peserta didik. Semoga Bu Wani juga selalu bisa dicintai murid-muridnya dalam membantu pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih, itu tadi untuk cerita dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan bila mana ada cerita karena memang kami terbatas waktu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan video konferensi kali malam hari ini banyak sekali inspirasi dan ilmu yang disampaikan dari sesama rekan guru. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Monggo dipersilakan untuk kesempatan terakhir. Kalau tidak, kami akan menyimpulkan pada diskusi kita malam hari ini. Nah, ini ada closing statement dari Bu Wani ya. Dari signal mesti segininya kalau di tempat saya tuh, kalau lagi refleksi di tim PPP mesti nungguin duduk di jendela biar bisa tidak kadang senyum. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan perjuangan itu sekalian bisa menginspirasi untuk rekan-rekan yang lain. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada masukan ataupun istilahnya cerita terakhir ini, karena memang kami terbatas waktu ya, dan kita bisa melanjutkan untuk bisa di sesi yang selanjutnya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ya, ini memang untuk Bu Wani ini biasa nih Mas. Iya, karena memang kenapa? Satu tim sama Bu Wani. Iya, kita satu tim RPP Bu Wani di bagian informasi. Nah, ini kalau misalnya kemarin di tempat kita kemarau, di tempatnya Bu Wani banjir. Seperti itu. Jadi, iya, dan di sekitarnya kan pernah cerita juga Bu Wani ini di sungai-sungai di sekitar rumah juga ada yang banyak buaya seperti itu. Ya, jadi memang bermain sama anakan buaya kayaknya biasa Bu Wani. Kalau Bu Sri dari Kalimantan ada cerita nggak? Sama-sama dari Kalimantan. Ya, tadi sudah japri saya katanya mau cerita, tapi kok ini enggak nyimak saja ya Pak. Ya, kalau Bu Vina yang penting bukan buaya darat ya. Oh begitu Bu Sri, berkenan mau cerita? Kalau berkenan Oke, Bu Sri. Mic-nya boleh langsung saja, ya, nanti bisa didengarkan oleh Bapak Ibu beserta yang lain. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri, maaf ya. Iya, begitulah Kalimantan, penuh dengan apa yuk? Warna-warni keadaan geografisnya. Kalau yang di dataran rendah ya biasa dengan airnya, atau kan di sini Kalimantan terkenal dengan kota 1000 sungai ya, pulau 1000 sungai kayak itulah. Kalau untuk di daerah pegunungan ya bukitnya terjal, naik turun kayak itu antara jurang dan bukit. Sinyal pun susah juga sih di sini. Kalau di tempat saya sih karena nggak ada sinyal, nggak ada itu tadi ya. Jadinya kita paling 1 minggu sekali anak-anak ambil tugas, kemudian minggu depannya nyerahkan tugas sambil ambil tugas seperti itu. Tapi sebelum ngasih tugas kita ngasih contoh materi dulu di dalam itunya. Jadi untuk minggu ini mungkin kita ngasih materi saja, untuk minggu depannya baru dikasih tugas. Pada waktu memberi tugas anak-anak diberi kesempatan untuk bertanya, entah itu 1 atau 2. Kemudian kalau ini kalau untuk matematika tadi ya, oke sih kalau untuk baca catur emang ahlinya ya kalau untuk matematika tadi. Cuma ini kemarin saya pas ikut itu BIMTA, kayaknya matematika dibikin literasi bagus juga loh. Apalagi Pak Catur kan pakai komik-komik ya. Kalau untuk kayak
tadi penjumlahan negatif positif semisal kita kalau kita melangkah ke depan 3 langkah, kemudian kita melangkah lagi 2 langkah ke belakang, berapa langkah Kak? Kita dari garis awal kan itu sama juga dengan plus minus juga kan ya. Terus misal kita bikin sambil literasi matematik lah, literasi matematika. Terus kalau untuk TK ya, benar seperti kata Bu Wani tadi, kalau TK di tempat saya, itu kalau untuk teman-teman yang anak pertama, itu ibunya memang semangat benar. Kalau suruh mau video anaknya lagi bernyanyi, mencuci tangan, itu pun kayaknya benar-benar mereka melakukan. Tapi kalau untuk anak yang nomor kesekian, apalagi kalau untuk daerah pedesaan ya, memang ya seperti itulah. Ya demikianlah cerita dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Maaf saya tadi salpok untuk memberikan kesempatan. Oh ya, ini memang sinyalnya di tempat Bu Sri agak susah ya. Lumayan kadang naik turun. Oh gitu. Tapi nggak sempet sampai naik jendela ya. Oh enggak, itu kalau dulu di daerah pas Itu kan cuma daerah saya. Enggak, daerah sekarang kan pas dataran rendah. Kalau pas dahulu ada di daerah trans, di daerah perbukitan, emang harus cari-cari bukit sinyal. Kalau mau cari sinyal ya sinyal. Oh gitu Cuma ya. saya yang dekat jendela, Pak. Ini dekat Naik. sawit nggak di bawah nih? Iya. Terima kasih Nggih, teman-teman Pak. sekalian. Hmm. Tempatnya Ibu Wani mungkin daerah rawa-rawa sama perbukitan sih ya kan. Oh, iya. Iya betul, dekat sungai juga Bu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena memang kami terbatas waktu ya, saya akan mencoba untuk menyimpulkan terlebih dahulu dari cerita yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyati berkaitan dengan pembelajaran ataupun asesmen yang beliau laksanakan, terutama tadi saya menyoroti untuk kegiatan pembelajaran matematika. Lebih efektif yang disampaikan Bu Sri itu menggunakan pembelajaran matematika itu digunakan menjadi kegiatan literasi berkaitan dengan konteks yang ada pada kehidupan sehari-hari, karena dengan pembelajaran yang dimasukkan ataupun disampaikan disisipi dalam konteks kehidupan sehari-hari membuat peserta didik akan lebih mengena ataupun mindful learning. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyati. Harapannya Bapak Ibu sekalian dengan literasi numerasi dan juga mungkin bisa literasi finansial berkaitan dengan keuangan ataupun aritmatika yang lebih condong dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, sehingga anak akan kenal tidak hanya misal belajar bilangan negatif, positif, tapi kalau tidak berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari, biasanya itu hanya akan hambar saja, anak-anak menjadi awang-awang. Tapi kalau disampaikan dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari, oh ternyata kalau saya beli cilok satu, kemudian ada juga membeli yang lain, nanti ternyata kok ilmu matematika juga akan berguna ya. Nah, anak-anak lebih mengenal ketika pembelajaran itu dimasukkan dalam literasi. Terima kasih ceritanya dari Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk pelaksanaan video konferensi Kak Ibu Nosobo. Banyak cerita tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mulai dari Bu Vina tadi cerita berkaitan dengan penugasan menggunakan buku AB, Kak Catat tadi cerita menggunakan modul yang dibuat sendiri, dan juga ada modulnya di situ, ada disiplin pembelajaran secara menggunakan permainan juga. Kemudian juga tadi ada cerita dari Pak Wor menggunakan jurnal penilaian. Saya juga ada di penilaian anak-anak menggunakan form secara online. Kemudian tadi dilanjutkan dari cerita oleh Bu Wani. Bu Wani tadi cerita banyak hal, terutama dalam pembelajaran di tingkat sedang pendidikan PAUD ya. Anak-anak bisa dikembangkan untuk bisa pembelajaran pendampingan dan membuat kesepakatan dengan orang tua, sehingga kesepakatan antara orang tua, guru dan murid bisa memberikan memasukkan hubungan antara guru dan murid dan juga orang tua. Cerita terakhir dari Bu Sri Mulyati tentang literasi matematika yang barusan saya sampaikan. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian ada inspirasi ataupun ilmu baru yang disampaikan. Intinya kita tidak teoritis saja ya Bapak Ibu, tapi kita
mencoba untuk menggali informasi, kita menggali pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, karena kami yakin, kami percaya bahwa kita bisa belajar dari siapa saja. Justru keresahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, sesama rekan perjuangan, sesama rekan guru, bisa menambah inspirasi, karena bisa jadi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru sekalian yang punya pengalaman lebih justru akan membantu dan akan bisa menghadapi permasalahan yang kita hadapi di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami kira cukup untuk video konferensi KBP Wonosobo malam hari ini, edisi spesial. Biasanya kami melaksanakan diskusi di grup WA, kali ini mencoba untuk video konferensi yang kedua. Yang sebelumnya kita menggunakan platform Zoom, narasumber dari Kampus Biological dan juga ada KBP Semarang. Harapannya nanti bisa kita kembangkan kembali untuk video konferensi. Mudah-mudahan untuk rekaman video konferensi kali ini bisa jadi, dan nanti Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa menyimaknya di link yang akan kami sampaikan atau kami posting. Mudah-mudahan ini rekamannya bisa maksimal. Terima kasih Bapak Ibu. Bila mana ada yang disampaikan untuk yang terakhir, monggo, dan kalau tidak ada kami akan menutup di sesi terakhir kali ini. Monggo. Kalau tidak ada, kami akan mencoba untuk screenshot peserta yang hadir pada kali ini. Mohon untuk berkenan bisa mengaktifkan webcamnya sebagai dokumentasi, dan nanti kami akan kirim di grup WA KBP Wonosobo. Sri Suwariah, monggo untuk bisa dihidupkan. Bu Nuri kemudian ada di sini. Pesertanya saya cek dulu. Bu Ami kalau bisa nggak? Monggo, tidak apa. Saya nggak berani hidupkan video Pak, nanti kelempar dari grup ya, dari link ini. Iya, Sinyalnya yang penting sudah ada fotonya di sini. biasanya memang gitu Pak. Kalau saya paling susah buka video. Iya, tidak apa-apa kan, untuk foto-fotonya sudah ada nih. Oke. Monggo. Bu Nuri itu bisa nggak kameranya dihidupkan? Oh iya, ini ada satu lagi tuh. Martina, Martiana, mohon maaf. Ini detik ya? Kami kalau tidak ya. Ya udah nggak siap. Untuk foto bersama dulu atau gimana, lagi ngapain ini? Jangan-jangan lagi pakai daftar. Oh. Iya betul. Kami hitung mundur ya untuk screenshot. Insya Allah kami nanti untuk bisa posting di grup KBP Wonosobo sebagai dokumentasi. Bu Vina mana? Bu Vina ini? Oh, enggak ada ya. Oke, kami hitung mundur ya. 10. Bu Nuri mau ikutan tidak, Bu Nuri? Tidaklah, terima kasih, saya namanya saja. Oh iya, Udah nggak pakai jilbab Mas. Terima kasih. 10. Lagi gundulan itu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dalam saya memandu untuk video konferensi KBP Wonosobo malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri untuk video konferensi kali ini dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu sekalian untuk video konferensi ataupun temu bidik mingguan KBP Wonosobo. Ya, sampai jumpa Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semuanya. Bu. Terima kasih Pak Idam. Terima kasih semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.